Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat, peserta calon guru penggerak rekognisi Angkatan 7 BPG Sumatera Barat. Kali ini akan melakukan praktik supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Sebelumnya saya persilakan Bu untuk memperkenalkan diri, mata pelajaran apa yang diampuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmuliana. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Sopeng. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi kali ini kita akan melakukan praktik supervisi akademik. Jadi nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Intinya kita akan saling sharing lah tentang apa-apa yang menjadi persiapan Ibu sebelum memasuki kelas menghadapi peserta didik. Baik, begini Bu, dalam mata pelajaran agama yang Ibu ampuh, sebenarnya untuk harapan umum Ibu sendiri apa terhadap siswa? Harapan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu ketika saya mengajar, saya mengharapkan supaya anak-anak itu dapat memahami, mengerti, dan menerapkan apa yang didapat itu dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Baik, ini kan besok ya, Ibu rencana masuk ke kelas? Iya, insya Allah besok, Pak. Untuk materinya sendiri, apa yang akan Ibu berikan kepada peserta didik? Untuk materi besok itu Pak, yaitu berkaitan dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Nur ayat 2 tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina, Pak. Terus yang menjadi tujuan pembelajaran untuk materi tersebut? Dalam tujuan pembelajaran itu tujuannya yaitu diharapkan siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Oke, jadi khusus untuk materi ini sebenarnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari peserta didik mengenai surah ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu bagaimana siswa dapat menganalisis, siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi hukum bacaan apa saja yang terdapat di dalam ayat tersebut yang nantinya akan dipelajari. Oke, jadi saya yakin Ibu telah melakukan beberapa persiapan tentang hal tersebut. Kalau boleh tahu apa-apa saja yang telah Ibu persiapkan? Yang telah saya persiapkan Pak yaitu membuat RPP, kemudian membuat PTT, kemudian ada juga saya buat LKPD-nya, serta nanti di kegiatan akhir itu saya buat evaluasi dengan tugas yaitu membuat Google Form. Ya, artinya Ibu mencoba bagaimana bisa memfasilitasi semua peserta didik ya berdasarkan gaya belajarnya seperti itu. Kalau berkenaan dengan metode sendiri? Metode yang saya gunakan Pak itu NHT Pak, Number Head Together. Bisa dijelaskan lebih? Metode ini Pak nantinya saya akan siswa itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yang nantinya insya Allah terdiri dari 5-6 orang. Kemudian di setiap kelompok itu nantinya akan digunakan nomor yang digunakan di kepalanya, Pak. Di sini diharapkan kepada setiap kelompok ini yang digunakan ini setiap yang memakai topi. Iya, yang memakai topi itu Pak diharapkan supaya aktif karena nanti tidak ditunjuk secara langsung tapi diundi siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari
kegiatan diskusinya, Pak. Artinya peserta didik diminta atau diharapkan untuk siap. Iya, semuanya harus siap. Oke, Ya. jadi sangat menarik ya, Bu. Kalau dari penjelasan Ibu, saya bisa mendapat gambaran proses pembelajaran nantinya pasti akan sangat seru. Ya, di antara peserta didik di dalam kelompoknya maupun ketika melakukan presentasi di hadapan kelompok lain. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya berharap apa yang menjadi rancangan atau rencana Ibu sebelum memasuki kelas memberikan materi ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya mungkin saya akan ikut masuk ke dalam kelas melakukan observasi langsung ketika proses pembelajaran terjadi. Ya. Baik, sampai ketemu besok ya, Bu. Ya, insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nada? Alhamdulillah baik. Oke, satu kelasnya baca doa dulu nggak sebelum belajar? Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisirni ilman warzuqni fahman. Afgan? Hadir, Bu. Ainun? Hadir, Bu. Armisa? Hadir, Bu. Aswan? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama membaca Quran Surah Rahman ayat 1 sampai 5 dimulai dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi menjauhi pergaulan bebas dan zina yang terkait dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa dapat ayat 2. Dan yang kedua yaitu siswa dapat membaca dengan tafsir sesuai dengan kaidah tajwid Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi anak-anakku perhatikan gambar di atas. Kita lihat ada beberapa gambar yang ada di sini. Gambarnya sama semua. Kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelasan mengenai gambar ini? Siapa yang bisa memberikan penjelasan mengenai gambar ini? Nah, oke, silakan. Apa kira-kira anakku tahu mengenai gambar ini? Jadi, Gambar ini nggak? itu terjadi pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja yaitu dengan menentukan. Dan ini merupakan salah satu bentuk perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina. Ya, jadi ini. Selanjutnya anak-anakku perhatikan lagi gambar yang ada di atas. Siapa kira-kira yang bisa memberikan tanggapan mengenai gambar yang ada di atas? Oke, silakan. Akibat dari pergaulan bebas yaitu timbulnya sentimen atau perzinaan sehingga terjadinya hamil di luar nikah. Dan pada akhirnya karena pasangannya tidak mau bertanggung jawab maka terjadilah perkahwinan atau yaitu pembunuhan anak yang tidak bebas. Ya, jadi kita lihat di sini ada orang hamil, kemudian ada bayi yang tidak berdosa.
tidak akan terjadi yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk hari ini adalah Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian nanti ketika kelompok kalian sudah terbagi, maka akan Ibu kasihkan topi yang dipakai di kepalanya. Selanjutnya Ibu akan memberikan materi yang akan didiskusikan. Kemudian anak-anakku nantinya akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Nah, semuanya. Jadi kita tepuk 1, 2, 3. Nanti kalau kebalikannya Ibu bilang 1, 2, 3, tepuk 1. Jadi kalau kebalikannya tepuk 1 seperti ini. Ini berarti konsentrasi. Yes. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Oke, silakan duduk kembali. Sila yang sama-sama nomornya silakan bergabung ke temannya. Ya, di tengah-tengah tadi silakan bergabung. Sudah terbentuk 4 kelompok. Jadi Ibu akan bagikan topi dan dipakai di kepalanya ya. Silakan dipakai di kepalanya. Lembar kegiatan siswa kepada anak-anakku, jadi tolong didiskusikan ya. Jadi sudah dapat semua? Oke, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Oke. Kemudian di sini silakan didiskusikan dengan kelompoknya dan apa ilmu tajwid yang terdapat di dalam Quran surah Al-Isra dan surah Al-Anbiya. Ini juga silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Jawabannya tidak? Jadi baiklah anakku yang sudah menjawab. Jadi kelompok 1 yang
alif Quran surah Al-Isra. Wala matobi karena ada huruf lam berharakat fathah diikuti alif. Syakrohu kelompok sukro huruf roh berharakat sukun dan berada di tengah kalimat. Dina dan salsia ada huruf lam alif bertemu dengan huruf sai. Innahu mansilat atas fathah yang diikuti hadonir. Silakan kasih tepuk tangan yang meriah. Untuk kelompok 3 yang Bahisatan materi sebagai terdapat huruf berharakat fathah yang diikuti alif. Karena masalah ini karena terdapat huruf berharakat fathah yang diikuti alif. Bahisatan wajib kasir terdapat materi diikuti fathah dalam bentuk alif. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya kelompok 4 yang mewakili adalah nomor 1. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Kelompok 4 mungkin ada yang mau ditanyakan? Ditujukan buat siapa kelompok 4 pertanyaannya? Ditujukan kepada kelompok 2. Ya, ditujukan kepada kelompok 2. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Bagaimanakah cara membaca hukum bacaan Al-Fatihah? Pertanyaan untuk kelompok jawab. Cara membaca hukum bacaan Al-Fatihah yaitu lamnya tidak dibaca jelas. Ya, jadi cara membaca lam tansia itu lamnya tidak dibaca ya. Benar. Masih ada pertanyaan? Tadi. Matobi'i adalah apabila ada huruf berharakat fathah yang diikuti atau bertemu dengan alif maka dibaca panjang 2 halaman. Jika ada huruf yang berharakat fathah diikuti dengan alif, maka itulah yang disebut dengan bas tadi. Di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali hukum bacaan yang harus kita tahu supaya kedepannya nanti kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajul huruf. Mempelajari tentang ilmu tajwid. Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama Quran Surah Al-Isra ayat 30
teman-teman, berikut ini adalah percakapan kami pasca observasi setelah rekan sejawat saya melakukan proses pembelajaran. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar? Ya, alhamdulillah senang Pak, karena apa yang saya rencanakan dalam kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan baik dan alhamdulillah 80% terlaksana Pak. Oke, jadi itu gambaran hasil pembelajaran sekitar ya kurang lebih 80% Iya. peserta didik Sudah dapat memahami materi yang Ibu berikan. Iya. Terus 20%-nya bagaimana? Apa yang menjadi kendala? Yang menjadi kendala Pak yaitu kurangnya masih ada peserta didik yang kurang aktif dan kurang fokus dalam mengikuti pelajaran hari ini Pak. Oke, kalau Ibu menyadari bahwa ada sebagian kecil peserta didik yang kurang aktif dan kurang fokus, tentunya Ibu sadar masalahnya di mana dan pastinya sudah menyiapkan apa yang harus dijadikan solusi untuk menghadapi hal tersebut. Adapun solusi yang saya kasih yaitu Pak, ya lebih memberikan motivasi kepada peserta didik agar lebih fokus untuk kegiatan pembelajaran. Selain itu saya akan merancang pembelajaran yang lebih menarik agar mereka juga lebih aktif nantinya untuk ikut dalam pembelajaran saya. Betul Bu, jadi memang untuk membuat peserta didik fokus, guru memang dituntut untuk bagaimana bisa menjadi kreatif dalam merancang sebuah proses pembelajaran agar dapat melibatkan seluruh peserta didik, baik itu secara individu maupun tugas berkelompok. Kemudian ketika hal tersebut sudah dapat diatasi, apa yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Yang akan saya kembangkan selanjutnya Pak, setelah pembelajaran mengenai identifikasi ilmu tajwid ini, yaitu bagaimana anak-anak kedepannya bisa menghafal ayat tersebut. Ya, setelah menghafal, kemudian anak-anak bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari Pak. Itu Betul. mungkin yang kedepannya supaya siswa lebih tahu tentang materi ini Pak. Oke, jadi mulai dari menghafal, Ya. kemudian memahami, lalu bisa mengamalkan. Iya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara Ibu melakukan hal tersebut? Yang saya lakukan Pak, kedepannya ini untuk hafalannya anak-anak, saya ingin mereka bekerja sama. Bekerja sama dalam hal menghafal, mungkin ganti-gantian menghafal, dan selain itu saya juga akan menggunakan metode drill, yaitu pembiasaan secara berulang-ulang. Ya, supaya nanti ketika diulangi dan diulangi, anak-anak bisa akan mudah menghafal dan mudah memahami ini Pak, materi tentang Quran Surah An-Nur dan Al-Isra. Mantap sekali Bu ya. Untuk pelaksanaannya kira-kira kapan? Pelaksanaan yang insya Allah sebelum sebelum melaksanakan pembelajaran selanjutnya Pak. Oke, artinya dalam minggu ini ya? Ya insya Allah Pak ya, sebelum saya masuk lagi mengajar, saya akan merencanakan membuat perencanaan pembelajaran Pak. Baik, saya berharap, saya berdoa semoga apa yang menjadi perencanaan Ibu, perencanaan pengembangan ya ke depannya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan dan peserta didik mampu memahami betul apa yang menjadi inti materi pembelajaran yang Ibu berikan. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Bu ya. Baik Bu, sebelum mengakhiri,
Di sini saya memiliki pertanyaan. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah adanya proses supervisi akademik ini dengan menggunakan teknik coaching? Alhamdulillah, perasaan saya senang. Kenapa senang Pak? Karena saya sangat terbantu dengan adanya kegiatan supervisi ini, yaitu saya sangat terbantu dalam persiapan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya bisa juga mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini, serta saya dapat menemukan solusi apa sih yang mesti saya lakukan supaya kedepannya pembelajaran yang saya lakukan ini bisa lebih baik lagi dan bisa lebih menarik lagi. Dan yang paling penting Pak, saya bisa mengembangkan diri saya agar bisa lebih maju Pak. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih telah membantu saya melakukan proses supervisi akademik. Terakhir Bu, untuk kapan Ibu lakukan, saya tunggu ya hasilnya. Ayo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.